Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Untuk memulai ibadah hari ini, mari sama-sama kita mau tenangkan diri kita. Kita mau buang dulu semua pikiran tentang tugas, aktivitas, atau hal-hal lain yang ada di benak kita. Supaya sekarang fokus kita itu cuma ke Tuhan aja. Saat teduh. Amin. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Seperti yang tertulis dari Ibrani 12 ayat 28 tadi, teman-teman, kita itu udah menerima kerajaan yang gak tergoncangkan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mau beribadah lebih sungguh lagi. Kita mau memuji nama Tuhan dengan lebih lagi. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua Guys, pasti kebanyakan dari kita udah sering banget janji ke Tuhan kalau kita nggak mau lakuin dosa itu lagi.
Atau bahkan saat pengakuan dosa minggu lalu, kita udah minta ampun sama Tuhan dan kita udah janji lagi kalau misalnya kita nggak akan lakuin dosa itu. Tapi ternyata seminggu ini kita balik lagi jatuh ke dalam dosa yang kita udah janjikan itu. Emang kalau misalnya kita ngomong itu gampang banget ya teman-teman. Tapi yang susah itu kalau misalnya kita benar-benar bisa melepaskan dosa-dosa itu. Tapi saat ini, I mau ngajak kita sekali lagi untuk mengakui dosa kita. Tapi sebelum kita berjanji kalau kita bakal berubah 180 derajat hari ini juga, lebih baik kita minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa berubah at least sedikit demi sedikit setiap hari. Sama-sama kita mau ambil waktu sejenak, teman-teman. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Hear our song. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fills the air as the waters cover the sea. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami yang selama ini selalu janji, tapi janji kami itu sebenarnya palsu Tuhan. Kita kembali lagi terjerumus dalam dosa-dosa itu. Tuhan, tolong berikan kami kekuatan dan berikan kami bimbingan supaya kami bisa merealisasikan janji-janji kami tersebut. Tolong ajar kami untuk tidak lagi memberikanmu janji yang palsu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri sebab Efesus 2 ayat 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini karena sekarang Yesus hidup dan diam di dalam kita. Yesus hidup
mempersiapkan diri kita dalam mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu buah lagu teman-teman, supaya kita diingatkan kembali kalau kita udah dipilih oleh Tuhan secara khusus, dan privilege ini harus kita aplikasikan ke dunia. Kau telah memilihku. Dibawakan oleh Guru Injil Denny Gamadi. Dalam live tutorial, agar kita bisa memiliki grow out of the box, ada 4 kualitas yang perlu kita miliki. Saya Denny Gamadi, mari kita mulai dalam doa. Tuhan, berikan kami energi yang dari sorga, untuk bisa menembus batas-batas kekuatan kami sendiri, di mana kami sering kali merasa tidak mampu. Tuhan hadir dalam hidup kami, panggil kami, perlengkapi kami, untuk menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu orang masih SMA, masih kuliah, pelayanannya luar biasa. Mengabdi kepada Tuhan siang malam, giat di kampus, di sekolah, di gereja dia melayani. Sampai akhirnya dia harus masuk dunia kerja. Tiba-tiba semua jadwal pelayanan hilang. Gak sempat karena semua jadi sibuk. Fokus dia ngejar karir, uang demi taraf hidup yang lebih baik. Pelayanan pun pelan-pelan pupus ditinggalkan. Ketika menikah, beban hidup jadi makin berat. Ngejar duit harus lebih kenceng lagi. Apalagi kalau dia adalah seorang ibu rumah tangga. Kalau bisa dapat dari ceperan kanan kiri, kerjaan sambilan, jualan online, tapi juga fokus mesti jadi seorang mama yang baik di rumah. Pelan-pelan prioritas kerajaan Allah tergeser dari banyak hidup anak-anak muda Kristen. Itulah kenapa istri dari seorang teolog yang bernama Francis Schaeffer pernah berkata begini.
Setiap tahun Amerika melahirkan ribuan PhD. Tapi di mana yang berjuang untuk Kristus, untuk kerajaan Allah, saya tidak lihat. Bayangkan itu, ribuan PhD, tapi pada akhirnya jadi orang yang biasa-biasa. Nggak melahirkan revival. Nggak melahirkan kebangunan bagi kerajaan Allah. Tapi tunggu dulu. Ternyata di dunia pekerjaan pun mereka jadi orang yang mediocre. Jadi orang yang rata-rata, biasa-biasa, nggak melejit, nggak berdampak. Apa yang salah? Apa yang bisa kita tweak, kita perbaiki dari situasi ini? Atau ketika kita bicara soal live tutorial 101 gitu ya. Bagaimana seseorang bisa grow out of the box. Melejit, keluar dari apa yang dia anggap hanya sebagai takdirnya dia yang sangat terbatas. Ada 4 hal yang saya mau bagikan buat kita sekalian. Silakan kita simak dan kita coba hidupi bersama-sama. 1. Apa yang perlu dimiliki untuk grow out of the box? Courage. Keberanian. Berapa banyak orang punya kemampuan, punya pengalaman, punya uang, nggak punya nyali. Nggak punya nyali. Dan ketika dia makin tua, makin gak punya nyali. Oh, gimana kalau nanti gak bisa hidup? Gimana kalau gaji kurang? Gimana kalau saya ditolak? Gimana kalau saya gak bisa memulai merintis dari nol? Gak mungkin. Nyali. Yang pertama perlu kita kuasain itu mengontrol keberanian. Kenapa? Ketika orang mulai jadi realistis. Di satu sisi perhitungannya akurat, di sisi lain tidak punya mental yang sekuat dulu lagi. Di Alkitab dicatat tentang keberanian yang luar biasa yang didapati dari 2 orang murid Yesus yang sebelumnya sangat pengecut. Mari kita lihat Kisah Rasul 4 ayat 13. Nah, di sini dicatat Kisah Rasul 4 ayat 13 itu ketika pada suatu hari Petrus sedang berkhotbah di Serambi Salomo. Ditangkap dia. Yang nangkep itu nggak tanggung-tanggung karena ada imam kepala pengawal bait suci. Marah sekali karena Petrus berkhotbah dengan Yohanes tentang kebangkitan dari antara orang mati. Kemudian dibiarin di penjara semalam. Besoknya tiba-tiba dihadirkan orang-orang dari Sanhedrin, majelis tertinggi di situ, dan mereka diadili. Siapa saja? Ada tua-tua ahli Taurat, imam besar Hanas, Kayafas, Yohanes, Alexander, semua orang lain termasuk keturunan imam besar. Tahu nggak? Paling baru berapa bulan yang dihadapkan dengan orang-orang yang sama ini adalah Yesus. Dan ketika Yesus diadili orang-orang besar ini, Yohanes lari ketakutan dan Petrus cuma berani nunggu di luar. Dan waktu ditanya, kamu kan muridnya orang itu kan di dalam? Oh enggak, sampai sumpah ngomong kasar. Saking enggak berani ngaku dia murid Yesus. Nah, sekarang kengerian itu datang pada Petrus. Petrus yang dihadapkan pada orang-orang yang mengadili Yesus dan kemudian memutuskan untuk Yesus dihukum mati. Artinya apa? Bisa jadi ini pengadilan terakhir Petrus dan kemudian dia akan disalib juga. Bisa jadi. Kengerian itu sedekat itu dengan hidup Petrus. Tapi menarik. Apabila beberapa bulan sebelumnya Petrus itu seorang pengecut. Tapi paradigma kebangkitan Kristus mengubahkan dia. Waktu dia berjumpa dengan Kristus yang bangkit, dia jadi Petrus yang sepenuhnya berbeda. Dia jadi Petrus yang memiliki keberanian. Tahu dari mana? Kita lihat. Ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Keberanian apa? Nah, jadi gini loh. Ditanya, Petrus, dengan kuasa mana? Dalam nama siapa kamu bertindak mujizat seperti itu? Ayo, mau jawab apa? Kalau Petrus bilang dalam nama Yesus, waduh kelar hidupnya. Wong Yesus saja disalib kok. Ditantang. Kamu bikin mujizat atas nama siapa? Bingung gak kalau jadi Petrus? Dalam nama Allah yang Maha Kuasa?
Tapi ini jawab Petrus. Hai pemimpin-pemimpin umat, Kisah Rasul 4 ayat 8, dan tua-tua, jika kami harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel. Nantang ya. Ketahuilah kamu, kata dia, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang kamu salibkan, tapi yang dibangkitkan oleh Allah. Nah lihat ya, yang kamu salibkan, berani sekali dia nuding begitu. Cari mati kan. Tapi dibangkitkan oleh Allah. Tunggu dulu. Di sini kan ada orang yang tidak percaya kebangkitan, orang Saduki. Dan juga orang Farisi bikin cerita bahwa mayat Yesus itu dicuri bukan bangkit. Ditembak langsung. Ya, dibangkitkan oleh Allah. Oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat. Terus, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Inilah keberanian. Melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Padahal dia bukan orang-orang terpelajar, bahasa Yunaninya agramatos dan idiotes. Orang biasa, idiot, agramatos, tidak terpelajar. Maka mereka sidang itu mengetahui Petrus dan Yohanes pasti pengikut Yesus. Dari mana? Keberanian. Guys, ini satu yang banyak orang Kristen gak punya. Nyali, mental. Oke? Enough said. Nyali mental kita semua udah jelas. Tapi saya mau kasih tahu. Meskipun tangan kita gemetar. Meskipun seluruh tubuh kita bilang enggak, takut. Milikilah courage. Dari mana? Dari paradigma Kristus yang bangkit. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan kalau Tuhan mau memakaimu di tempat yang tinggi, tidak ada orang yang bisa merendahkanmu. Courage, milikilah itu. Tanpa courage Tuhan mau panggil pun gak bisa. Kita bilang gak bisa, takut. Kayak Musa kan. Milikilah nyali, milikilah keberanian. Itu yang pertama. Nyali, harga mati. Yang kedua, sederhana, extra mile. Apa itu? Mari kita lihat Matius 5 ayat 41. Dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit ini, Tuhan Yesus mengatakan satu hal. Ketika bicara soal firman dulu ngomong begini, tapi aku ngomong gitu. 41 bilang begini. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Jadi waktu itu ada hukum Romawi. Bahwa orang yang dijajah, ya saat itu Israel, itu harus selalu patuh waktu ketemu tentara bawain barang. Karena tentara itu bisa jalan puluhan mil, capek. Dan kadang dia mesti bawa perbendaharaan senjata yang berat luar biasa. Di tengah jalan, kamu, sini, jangan pura-pura gak lihat. Iya Tuhan, bawa nih barang saya. Dia bisa bawa barang itu 40-50 kilogram. Berat ya. 40-50. Jalan 1 mil atau 1,45 kilometer jalan. Itu wajib hukumnya. Hukum Romawi. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang, oke, hukum Roma bilang kamu wajib jalan 1,5 kilometer. Tapi aku katakan padamu, jalan 2 kali lipat, 2 mil. Atau 3 kilometer jalan. Kenapa? Yesus mau nunjukin satu kualitas pengikut Kristus yang punya nilai yang lebih tinggi daripada masyarakat biasa. Kekristenan itu membuat semua nilai yang dimiliki dunia kalah. Karena dia punya value yang lebih tinggi, yang lebih agung. Nah, extra mile dalam hidup sehari-hari gini loh. Do the best. Dulu, 20 tahun lalu, kalau perusahaan mau ngangkat bendahara, pasti dicari orang Kristen. Karena dipercaya, pasti jujur. Hari ini enggak. Sama aja nilainya. Dulu, kalau mau naikin pimpinan direktur dicari orang Kristen karena pasti integritas. Sekarang enggak. Kenapa? Orang Kristen kehilangan kualitasnya. Kehilangan integritasnya. Disuruh 7, dibikin 5. Alkitab bilang extra mile. Tunjukkan pada dunia kekristenan punya nilai yang agung, yang tinggi. Pengikut Kristus bukan orang yang cengeng, bukan orang yang tidak punya kualitas. So peran apapun yang diberikan pada teman-teman hari ini. Tugas apapun yang dipercayakan, lakukan dengan excellent. Dituntut 80, kasih 110.
Di situ orang bisa lihat orang Kristen hidupnya nggak main-main. Dia punya kualitas. Oke, yang kedua ini sederhana ya. Yang pertama apa tadi? Courage, nyali, keberanian. Yang kedua, extra mile. Tugas kasih sekian, do the best. Do the best, bikin lebih cepat, bikin lebih bagus. Itu kualitas. Kalau kita bilang grow out of the box, kita mesti push diri kita. Untuk dapetin kualitas-kualitas yang gak sama-sama dunia. Yang lebih baik lagi. Bayangkan sekarang orang-orang yang melakukan seperti itu, bukan orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Orang-orang dunia yang ngejar kesuksesan. Nah kalau orang cuma ngejar kesuksesan saja bisa kerja sekeras itu. Apalagi orang-orang yang mengejar kekekalan. Apalagi orang-orang yang hidup dari kekekalan. Menuju kekekalan. Itu pengikutnya Yesus Kristus. Do the best, extra mile. Kenapa? Karena kita bukan bekerja untuk membuktikan diri kita. Kita bukan bekerja untuk mengejar kemuliaan. Tapi kita membuktikan bahwa kita sudah hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Oke? Tunjukkan extra mile. Yang ketiga. Know when to stay and when to leave. Oke, lebih complicated ya. Yang ketiga adalah ketahuilah kapan saatnya kita tinggal, kapan saatnya kita beranjak. Alkitab mencatat waktu Lazarus mati, Yohanes 11 ayat 6, Yesus berkata, namun setelah didengar Yesus bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Kenapa Yesus stay sampai Lazarus mati? Karena ayat 4 berbunyi, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jesus stayed for the glory of God. Ketahuilah kapan kita mesti stay. Di kerjaan kita, di relasi kita, di jurusan kita. Tapi juga ketahui kapan saatnya kita beranjak. Dari relasi yang toksik. Dari jurusan yang salah. Dari pekerjaan yang tidak sesuai. Jangan cuma jadi orang yang mengikuti gravitasi. Oh oke, saatnya ini ya ikut ini. Nanti kebuka itu, ikut itu. Cuma ngikut arus doang. Ikan salmon aja yang berenang melawan arus buat naik ke puncak loh. Supaya bisa bertelur di sana dan melahirkan anak-anaknya. Orang-orang Kristen harus punya kepekaan. When to stay dan when to leave. Oh ini susah. Ini menggunakan semua pengalaman hidup kita dan courage kita dan kerja extra mile kita. Baru kita bisa live. Kalau kita baru dikit, aduh susah ya pindah aduh susah ya pindah aduh temennya gak enak, aduh gajinya beda 500 ribu, pindah bukan begitu. Tapi tahu kapan harus stay, kapan harus live. Dan tujuannya seperti Tuhan Yesus bilang, untuk mempermuliakan nama Bapa. Di satu sisi Yesus stay, nunggu, tapi di sisi lain kita lihat Yesus juga bersegera. Berapa kali waktu dia ngajar, dia tinggalin orang-orang itu. Agar Yesus bisa berduaan bercakap-cakap dengan Allah Bapa. Berapa kali habis ngajar perumpamaan, Yesus pergi tidak menjelaskan perumpamaannya. Dia cuma menjelaskannya kepada sekian belas murid-muridnya makna dari perumpamaan itu. Dan kapan juga kita lihat Yesus punya waktu singkat. Sampai di satu titik pada puncaknya Yesus masuk ke Yerusalem dan reveal his identity as a Messiah. Yesus gak selamanya hidup di dunia bukan? Dia stay on low key 30-an tahun. Sampai waktunya tiba, dia reveal himself. Dia gak berlama-lama. Dia tahu waktunya tiba, dia harus meninggalkan dunia ini. Dia reveal, dia masuk ke Yerusalem, naik keledai muda. Ini adalah sebuah penggenapan dari nubuat Zakaria. Dia nunjukin dirinya. Di sana rakyat itu sorak-sorai menyembah dia, Hosiana, Hosiana. Buka jubah, lambaikan daun palem di situ, menyembah dia. Zakaria 9 ayat 9 berbunyi begini. Ini nubuat tentang datangnya Sang Raja Adil. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Yesus tahu waktunya dia harus low key, gak kelihatan. Ibu, waktuku belum tiba. Waktu perjamuan nikah di Kana.
Tapi juga kadang waktunya untuk bersegera. Pindah lewat Samaria. Tidak lewat sini. Mulai sana. Tunjukkan diri di Yerusalem. Naik ke Getsemani. Siap disalib. Orang-orang yang efektif dalam hidupnya punya intuisi yang kuat. Kapan dia harus stay di satu jabatan, satu kantor, satu pendidikan, satu relasi. Kapan dia harus leave, harus berpindah ke tempat yang lain. Meskipun untuk berpindah itu ada kekuatan yang besar yang melawan dia. Tapi dia tahu persis kapan dia mesti mulai sesuatu yang baru. Kapan dia harus mengakhiri sesuatu itu. Oke? Know when to stay and when to leave. Ini krusial untuk live tutorial grow out of the box. Yang berikutnya. Dan yang terakhir sebetulnya. Jadi kalau yang pertama adalah courage, keberanian. Kedua extra mile. Ketiga adalah know when to stay and when to leave. Yang terakhir adalah persist until you achieve them. Persist until you achieve them. Persis itu bersikeras. Alkitab mencatat ada satu orang yang bersikeras. Meskipun udah ada suara dari roh, meskipun penatua di Efesus bilang jangan, tapi dia bersikeras kembali ke Yerusalem. Dia adalah Rasul Paulus. Dia diperingati, dia bakal mati. Tapi dalam Kisah Rasul 20 ayat 24, Paulus berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini. Bersikeras, persisnya aku tahu di depan bakal susah. But I'm not giving up. No, not yet. No, not there yet. Bersikeras itu Paulus. Udah dibilang, aduh Paulus jangan. Umurnya udah 60-an. Harusnya dia bisa jadi apa ya? Gembala sidang. Yang seluruh sinode di bawah dia gereja besar. Enggak, dia balik ke Yerusalem. Dia bilang, Paulus, kalau kamu balik ke Yerusalem kamu gak bakal ketemu kami lagi. Betul Paulus bilang. Ada penjara dan kematian yang menungguku di Yerusalem. Dan itu terjadi, tapi dia tetap. Dia lewatin dari situ Tirus, Siprus, Kaisarea, Yerusalem, ditangkap. Bener, ditangkap. Wah, rakyat demo minta Paulus ditangkap. Dia minta izin bicara pada orang Yahudi. Wah, masalah makin berat lagi, dia bicara di mahkamah agama. Mahkamah agama laporin dia, imam besar laporin dia ke wali negeri namanya Felix. Di Felix itu dia bicara lagi, diadili di situ oleh hakim. Dan akhirnya Felix putuskan meskipun dia tidak bersalah, di penjara 2 tahun. Balik lagi ke Kaisarea. Nah konon di Kaisarea waktu dia di penjara 2 tahun inilah lahirlah surat-surat yang dia tulis. Filipi, Efesus, Kolose dan juga Filemon. Nah di situ waktu ditahan di Kaisarea dia naik banding. Mau ketemu orang yang lebih tinggi lagi. Oh dia gak puas bicara sama orang Yahudi pada mahkamah pada Felix. Dia mau bicara pada Caesar. Pemimpin tertinggi di seluruh kerajaan, Kaisar. Tahu Kaisar siapa yang sedang bertahta saat itu? Nero yang sadis. Sang tiran Nero yang membakar Yerusalem beberapa tahun kemudian. Dia mau ketemu Nero. Itulah Paulus. Dia persis, dia kejar di situ. Akhirnya setelah 2 tahun dia mau berangkat lagi untuk naik banding. Dia naik kapalnya karam, tapi selamat. Nah waktu selamat itu Paulus bilang begini. Di Kisah Rasul 27 ayat 23 sampai 24. Tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang kusembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Malaikat berdiri di sisiku. Malaikat berkata, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang di kapal ini akan selamat karena engkau. Paulus, kamu pasti akan menghadap Kaisar. Nah, oleh karena kepentingan itu, kamu selamat. Karena kamu harus ketemu Caesar. Bayangkan itu. Dan kemudian dia selamat dan di akhir sampai pasal 28 cuma diceritakan Paulus itu bersaksi menginjili Raja Agripa. Bahkan dia nantang Raja Agripa itu. 26 ayat 28. Percayakah engkau Raja Agripa? Agripa menjawab, hampir saja kau yakinkan aku menjadi seorang Kristen. Paulus, Kisah Rasul 26 sampai 28. Sampai pasal 28 Paulus minta naik banding kasusnya untuk diadili langsung, tatap muka langsung dengan Caesar. Tapi Kisah Rasul udah selesai gak dicatat. Jadi kira-kira Paulus ketemu Caesar atau enggak? Menarik ya. Bayangin, Rasul
Ketemu Caesar itu loh, yang mahkota terbuat dari daun-daun itu loh. Yang pakai baju kain yang sangat mewah, yang menguasai seluruh Eropa. Ketemu enggak? Kalau diselidiki lebih dalam, kemungkinan besar banyak akademisi percaya Paulus itu benar-benar berdiri di hadapan kaisar. Kisah Rasul nggak catat karena habis di pasal 28. Tapi kenapa kita bisa yakin? Ini sudah dinubuatkan. Kisah Rasul 9 ayat 15 berkata, sudah dinubuatkan bahwa Paulus akan berkhotbah di hadapan orang-orang bukan Yahudi dan di hadapan raja-raja. Sudah dinubuatkan. Lalu kedua, kemunculan Paulus di hadapan kaisar ini kemungkinan besar itu tercatat secara nggak sengaja sedikit. Waktu Paulus nulis surat kepada jemaat Filipi dari Roma. Nah, jadi udah pisah nih, udah penjara kaisarnya udah lewat, dia ke Roma, dia ada di situ, dia tulis surat lagi kepada jemaat di Filipi waktu dia di penjara. Dia tulis begini nih, Filipi 4 ayat 22, perhatikan kata-katanya. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana kaisar. Bahasa Inggrisnya terjemahan lain. Salam buatmu from those of Caesar's household. Artinya apa? Paulus sampai ke hadapan kaisar. Bahkan beberapa orang dari household kaisar menerima Tuhan Yesus. Dan mengirimkan salam kepada orang Israel yang terpencar di provinsi-provinsi yang lainnya. Alkitab nggak catat, tapi kemungkinan besar Paulus berdiri hadapan muka dengan Caesar. Caesar gak bertobat. Tapi lihat ya, mimpinya, goal yang Paulus set. Dia mau bertemu kaisar. Dia persis seumur hidupnya. Meskipun itu di hari tuanya. Di hari tuanya. Saudara-saudara sekalian, hambatan bagi sukses itu normal. Dan harus bisa diatasi. Ketika ada masalah, ada hambatan, ayo kita kelilingin masalah ini. Ayo kita lihat masalah ini. Kita lewati masalah ini. Dorong masalah ini. Dan teruslah bertahan. Teruslah bertahan. Karena grow out of the box itu bukan life tutorial yang basic. Grow out of the box itu life tutorial. Yang memaksa kita untuk satu, punya nyali. Mental. Banyak orang Kristen gak punya mental. Cari aman, cari nyaman. Orang Kristen sejati, courage. Itu ciri-ciri pengikut Kristus, Kisah Rasul 4. Kedua, siap bekerja lebih keras daripada orang lain. Waktu orang bilang gak bisa, buktikan bahwa mereka salah. Waktu orang bilang, kamu gak punya bakat, kamu berasal dari kota kecil, lihat keterbatasanmu, kamu gak menarik, kamu minoritas. Buktikan bahwa mereka salah. Kerja lebih keras, ekstra diminta 1 kasih 2, diminta 70 kasih 120. Ketika semua mata tertidur, ngorok, matamu terbuka dan bekerja keras buat kerajaan Allah. Ketiga, play smart, know when to stay and when to leave. Ada saatnya kita harus stay dan bertahan meskipun berat. Ada saatnya kita harus pindah meskipun sudah nyaman. Segala hal, ingat itu. Miliki intuisi di dalam Roh Kudus. Untuk bisa menentukan, should I stay or should I leave? Dan terakhir, persist until you achieve them. Jangan menyerah. Biasanya dalam sebuah pertandingan, masa yang paling berat adalah 3/4 sebelum kita selesai. Di situ kita mau menyerah. Kalau lagi kuliah, mungkin tahun ketiga mau masuk tahun keempat. Lagi berat, lagi nyerah, lagi skripsi. 3/4 jalan paling berat-beratnya. Tapi ingat ya, waktu lagi berat-beratnya, itu artinya kita udah mau selesai. Itu yang Paulus alamin. Waktu lagi berat-beratnya, dia persis, dia tetap bilang saya mau naik banding ketemu kaisar. Dan disitulah dia ketemu. Bukan cuma dengan Felix, bukan cuma Raja Agripa, tapi kemungkinan besar dengan Kaisar Nero yang sadis. Dia berhasil menyampaikan Injil kasih karunia Allah. So, we need more of winners. We need more of victors. Challenge yourself to grow out of the box. Kenapa? Karena kita berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan melalui darah Yesus. Jangan jadi ordinary, jadilah luar biasa. Karena Allah memanggil kita untuk jadi terang, jadi garam yang memberkati tempat-tempat yang jauh dan bangsa-bangsa.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kuatkan hati dan mental kami. Berikan kami fokus apa yang mau kamu achieve. Dan ketika Tuhan memberikan satu langkah di depan kami, berikan juga kami hati, mental yang kuat mengambil langkah itu. Lakukan hal dengan excellent meskipun kami udah capek dan mau menyerah. Stay when it is necessary. Leave when you call us to leave. And persist although everyone gives up. Supaya excellency Kristus yang agung tercermin melalui kami. Dan pakai kami Tuhan untuk generasi ini dan tahun-tahun ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Terima kasih Guru Injil Denny Gamadi untuk penyampaian firman-Nya. Saat ini mari kita memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang tersedia, atau bisa dititipkan ke orang tua kita, atau juga bisa langsung scan di code yang sudah tertera. Dan jangan lupa untuk memberikan angka 1 di akhir nominalnya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau senantiasa berikan kepada kami. Tuhan, tolong gunakan persembahan kami sebagai alat untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh iya, teman-teman mau mengingatkan kalau kita ada DP ini setiap hari Sabtu di minggu pertama dan yang ketiga di jam 4. Juga kita ada fellowship di setiap minggu keempat setelah ibadah Gloji. Sama-sama kita ikut ya guys. Dan jangan lupa untuk isi absensi kehadiran lewat QR Code yang sudah diberikan. Saat ini kita juga mau berdoa agar kelonggaran-kelonggaran yang diterapkan oleh pemerintah bukan jadi kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk semakin bebas dan liar, tetapi bisa tetap menahan diri mereka untuk nggak keluar di saat yang nggak perlu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Kau telah memberikan kelonggaran-kelonggaran di mana Indonesia bisa terlihat semakin membaik, di mana sekarang semuanya sudah semakin longgar. Namun Tuhan, tolong pimpin supaya masyarakat Indonesia tetap bijak dan diberikan hikmat sehingga mereka tetap diam di rumah, mereka tetap tidak mau keluar di saat yang tidak diperlukan ya Tuhan. Tuhan tolong pimpin supaya Indonesia bisa terus semakin aman dan semakin membaik. Dan untuk Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau mengikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Allah, Bapa Putra. Puji Allah, Maha Kudus. Ketiganya Esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Doa dan berkat. Saudara sekalian dan teman-teman yang terkasih, mari kita arahkan mata kita kepada Tuhan dan pandanglah sekitar kita. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penebusan dalam darah Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus beserta dengan kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih.
Tuhan.